Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kemarin lebih cerita sama Anji kalau di awal umurku 20-an itu aku punya tetangga. Kebetulan uh, selisih berapa ya kira-kira? Selisihnya mungkin 17 tahunan lah gitu ya. Dia atau mungkin 18 tahun saat itu. Nah, orang ini waktu itu kok nggak hebat gitu ya, karena ilmu agamanya di atasku gitu, terus pendidikannya itu pondok pesantren yang sangat terkenal gitu. Terus kuliah di IAIN yang sangat terkenal, kemudian ketua organisasi yang sangat terkenal juga gitu, organisasi nasional Islam, ketua harian. Kemudian dia sekarang waktu apa ya, dia penerjemah buku yang aku kenal juga gitu ya, terjemahnya enak. Nah, ada hal yang mungkin waktu itu butuh mentor, butuh senior yang diikuti gitu ya. Dan di sisi ilmu agama dia kecukupan gitu. Sementara aku sangat tidak beda dengan ilmu agama. Aku bahasa Arab nggak bisa, baca kitab gundul nggak bisa gitu. Tapi ya baca buku masih. Itu yang tidak kuhargai dari diriku. Nah, hal yang menonjol dari senior ini adalah tabiatnya suka melecehkan orang. Dan ketika kemudian berbisnis itu dia tiba-tiba kaya gitu ya, istrinya sudah keberatan, itu sama harta hasil bisnisnya tuh semena-mena. Kayaknya shock banget gitu. Emang mungkin keluarga miskin juga sih, karena dia anak pertama dari banyak bersaudara gitu. Walhasil akhirnya dari bisnis yang besar ini malah jadinya dia masuk penjara. Ceritanya detailnya nggak tahu, tapi yang pasti dia masuk penjara gara-gara memasukkan sertifikat properti, entah tanah entah rumah, aku lupa. Karena dari ngontrak di gang kecil gitu tiba-tiba jadi kaya dan bisa tinggal di perumahan yang mentereng. Itu kayaknya itu yang digandakan sertifikatnya. Nah, tapi ada gosip juga yang dia ngeblongke Giro gitu, yang atas nama istrinya, itu yang gosip juga. Tapi rasa-rasanya itu bagian dari yang sewajarnya ya, karena sudah sudah memasukkan sertifikat, ngeblongke Giro kan ya biasa aja gitu. Ya, jadi tidak ingin menimba ilmunya dari bisnis karena dia sendiri kayaknya tidak begitu jagoan, cuman ketika berhasil dia sangat arogan gitu. Rasa-rasanya enggak gitu deh gitu ya. Waktu itu aku sudah punya filter itu, alhamdulillah. Setahu aku yang ngelola bisnis itu bukan dia gitu ya. Dia karena ketua organisasi kami, ketua agama gitu, jadi dia didirekturkan gitu. Sebenarnya sih yang ngelola teman-teman gitu, karena kita punya at least pengalaman dengan sekolah sebelumnya, terus berguru pada orang lain di orang Tegal gitu ya. Nah, akhirnya seperti dia melakukan banyak penipuan. Penipuan itu sepertinya harus jadi hukumnya wajib, kayaknya harus dilakukan gitu. Toh tidak akan masuk penjara orang kalau cuma nipunya dikit kan gitu. Kalau nipunya banyak, nah itu baru masuk penjara. Nah, ada cerita lain, itu suatu hari di penjara ditengok istrinya yang aku kenal. Nah, di sana
apa ya, ketika di sana ternyata ada perempuan lain yang juga istrinya gitu. Jadi ketika nikah lagi, sepertinya istri pertama tidak dikasih tahu. Ya, itu tidak bisa positif atau negatif, tapi rasa-rasanya cukup mengejutkan gitu ya. Ketika tambah hartanya, orang lain tetap jadi nggak penting. Jadi ketika miskin suka melecehkan, ketika kaya membuat orang lain jadi sama sekali nggak ada artinya buat dia gitu. Yang menjadi sangat meragukan adalah ketika terjadi masalah dalam bisnis, kenapa yang dipilih adalah kecurangan gitu. Itu yang jadi masalah, padahal sejak kecil terdidik agama gitu, jadi tidak punya secara formal, dia sebenarnya agama semua, sama tidak aktivis agama, sekolah di sekolah agama, pondok pesantren. Itu yang masih tanda tanya, mungkin karena nggak ada ilmu hartanya gitu ya, terus ilmu agama yang dia serap adalah kalau harta itu harus curang gitu, harta itu hal yang buruk ya, mungkin bisa begitu. Tapi kalau ditambah dengan semacam mengkhianati teman-teman dekat, rasa-rasanya, atau saudara-saudara atau mungkin keluarga, rasa-rasanya apa iya agama begitu gitu. Jadi itu yang waktu itu aku dapatkan. Nah, sampai umur berapa ya? Ini sampai umur 20-an gitu ya, hampir 30. Itu gelap gitu ya. Jadi cara mencari uang yang tidak nyolong dan ngapusi, tidak mencuri dan menipu, itu betul gelap. Sudah masuk dalam organisasi yang formal pendidikan Islam saja, di sana ketemunya mencuri dan menipu gitu. Umur 25 aku baru daftar di PAF gitu ya. Dan memang mulai dapat uang, cuman memang belum bisa untuk hidup ya. Nah, aku jadi ingat gitu ya, di tetangga dulu gitu ya, di Kemelayan itu ada yang mbahnya berpesannya tidak boleh anaknya menikah sama profesi tertentu itu, karena mungkin dianggap miskin. Tapi juga nggak diajari nyari uang gitu. Dan akhirnya ketika dewasa, anak cucu-cucunya juga bingung nyari uang gitu ya. Nah, aku juga nggak punya senior, aku juga bingung, dan rasa-rasanya dia juga bingung gitu ya. Dan rasa-rasanya mungkin sampai hari ini banyak orang bingung gitu. Jadi ketika punya masalah finansial itu harus ngapain gitu. Kenapa kok selalu ujungnya harus menyuap gitu, atau sesuatu yang curang gitu. Kenapa harus begitu gitu? Aku sendiri baru sadar bahwa aku punya banyak bekal negatif di mindsetku ya. Contoh video sebelumnya adalah aku kenapa aku nggak pilih bisnis makanan gitu, karena ternyata kalau makanan itu terlalu banyak pesannya gitu, mubazir kalau tersisa, tapi kalau baju beli nggak dipakai nggak tersisa. Malah kadang-kadang di tempatnya saudara itu ada yang kalau beli buku nggak dibaca habis, mubazir. Jadi nggak beli buku bro. Karena orang tuanya juga nggak hobi baca buku gitu, so nggak, dengan buku menjadi jauh gitu. Pengalaman dari cerita Sandiaga Uno bahwa dia belajar dari Bang Suma itu adalah ketika jatuh memilih tanggung jawab. Jadi kata kuncinya tanggung jawab gitu. So kenapa kok di lingkungan pengajianku ini tidak ada kata itu gitu? Katanya kok nipu, habis itu melecehkan orang,
dan nipunya terus terang, nusuknya dari belakang kok cuek-cuek aja gitu. Kenapa kok bisa begitu ya? Nah, aku tidak tahu. Tapi bahwa itu yang terjadi. Jadi kembali sampai umur 20, antara 25 dan 30 itu tidak ada mentor bisnisku. Gimana? Sebenarnya nggak ada mentor. Kalau nyari uang itu nggak nipu dan nyuri, itu nggak ada. Jadi dapatnya kembali dari yang non muslim malah dapatnya gitu. Bisa dapat sesuatu yang tidak, dapat harta yang cukup banyak waktu itu tanpa mencuri dan menipu. Hal yang sama miss ini gitu ya, aku dapatkan di keluargaku. Pak Leko begitu lebih percaya pada bapakku bahwa semua hasil yang prestasi yang kuraih adalah hasil jasa bapakku gitu. Sampai sekarang sepertinya masih dia. Itulah kenapa anaknya juga dia perlakukan begitu gitu. Jadi sekolahnya dia ringkaskan dan sebagainya, sesuatu yang sepertinya terbohongi gitu oleh bapakku. Dan aku juga nggak ngerti kenapa kok dibohongi, nggak tahu gitu. Beda dengan Pak Ade dengan Pak Ale adalah Pak Ade memang lebih berani memilih jalan hidupnya dibandingkan Pak Ale. Jadi ketika kecil itu ceritanya kalau Pak Ade itu main kemana-mana boleh, tapi kalau Pak Ale bolehnya di rumah aja. Aku nggak tahu. Pak Ale itu malah kuliah di Undip, satu-satunya yang kuliah di cucunya Simbah gitu ya. Nah, sampai titik umur 30, hampir 30 lah gitu ya, itu tidak punya mentor yang muslim yang bisa ngajarin tidak tidak menipu dan tidak mencuri. Tapi memang dengan keyakinan gitu ya, akhirnya ya ketemu juga gitu, alhamdulillah. Sudah tua juga, tapi ya lumayan lah gitu ya. Artinya bahwa aku tidak terbawa oleh yang seperti itu. Toh masih di sini di Solo saja, ketika kerja di lembaga pendidikan juga masih menipu gitu. Dan nipunya ke mahasiswa ya nipu, ke pemberi peraturannya nipu gitu. Jadi nipunya mungkin awalnya adalah terpaksa, tapi akhirnya kalau itu cara yang diulang-ulang, akhirnya dia taunya ya nipu, jadi nipu lagi dan ya begitu gitu. So itu yang ku dapatkan. Jadi mentorku gelap. Aku hanya yakin ada jalannya. Aku tidak tahu ketemunya kapan. Semoga Allah Ta'ala bisa memberi kesempatan gitu ya untuk membuat sesuatu yang bermanfaat gitu. Gimana sih bikin usaha yang cepat gitu? Kayak soalnya kemarin ada training yang di Facebook itu, jadi 6 bulan bisa punya usaha kuliner. Itu rasanya menarik. Karena bahwa setiap orang butuh untuk bisa cari makan dengan cara yang halal gitu. Karena kalau caranya sudah halal, itu insya Allah dia tidak merasa bersalah. Dan bisa ibadah-ibadah yang lainnya insya Allah bisa terdukung gitu. Dan sayangnya itu di kalangan orang Islam nggak ada. Malah rasa-rasanya kok posisinya selalu jalannya tidak ada, tapi ketika orang menyoba salah gitu. Itu yang kutangkap begitu gitu. Karena kalau cuman take action rasa-rasanya tidak take action gitu ya. Jadi
ini adalah tentang bagaimana merubah habit dari pikiran, perasaan, dan lingkungan supaya menjadi seorang sosok yang bisa mencari makan sendiri dengan halal gitu. Ya at least kalaupun halalnya dipersempit, tidak mencuri dan tidak menipu. Rasa-rasanya begitu saja. Oke, makasih. Assalamualaikum.